Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syahlevi, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 25 Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Islam batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500127424. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang macam-macam sujud kelas 7. Demikian, semoga video tersebut bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, kelas 7 saya semangat sekali di pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Aziza Auda, silakan pimpin doa. Kita doa bersama ya. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Aziza Aura yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, untuk tambah semangat lagi, saya mau kasih kalian tepuk semangat ya. Sudah bisa kan ya? Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat kalian terus terjaga sampai di akhir pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita baca surat-surat pendek ya. Karena ini pembiasaan yang baik ya, kita awali pembelajaran kita dengan membaca surat pendek ya. Kali ini kita akan membaca surat At-Takatsur. Silakan Fania. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul adzim. Silakan dikembalikan ya. Ya. Terima kasih kepada Fania dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kerapihan dan kebersihan kelas kalian. Ya. Dan persiapan kalian silakan bukunya dibuka ya, baik pakai tanda KS-nya. Untuk kebersihannya, alhamdulillah kelas ini berjaga kebersihannya. Oke, selanjutnya saya ingin mengannounce kalian ya, hari ini hari Jumat tanggal 10 bulan Oktober 2025. Alhamdulillah semua hadir ya, kecuali siapa? Muhammad Arif ya? Muhammad Arif kenapa? Izin ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita adakan terlebih dahulu kesepakatan mengajar di kelas ini ya, kesepakatan belajar PAI.
Oke, selama pembelajaran PAI ya, saya harapkan ya tidak ada yang berisik apalagi ya bercanda ya, sehingga dapat mengganggu ketenangan dan kefokusan teman-teman kalian. Oke, setuju semuanya? Siap? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mereview kembali nih, mengingat kembali materi-materi yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Masih ingat gak tentang apa? Tentang ikhlas ya. Nah, topiknya tentang apa? Tentang tingkatan dan hikmah ikhlas. Ada berapa tingkatan ikhlas? 3 apa saja? Ikhlas awam, ikhlas khawas, dan ikhlas khawasul khawas ya. Saya kira kalian sudah memahami semua ya materi sebelumnya, yaitu tentang tingkatan ikhlas dan hikmahnya. Hikmah ikhlas apa aja? Siapa yang tahu? Ya, Fania, salah satunya hikmah ikhlas itu apa? Ya, ingat ya, hikmah ikhlas apa? Sebagai sumber pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang tahu hikmah ikhlas itu apa? Ayo, langsung disebutkan. Ya. Hikmah ikhlas apa? Di antaranya? Ya. Yang kamu ketahui kemarin. Udah lupa ya? Hah? Hikmah ikhlas apa? Yang lain ya, apa nih ya? Hikmah ikhlas itu apa? Menyelamatkan kita dari siksa dan azab akhirat. Ada lagi? Ya, hikmah ikhlas apa? Akmal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya beberapa hikmah daripada ikhlas dalam beramal. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Baik, sebelum itu saya mau tanya nih sama kalian. Ya. Apakah ada sujud di dalam dua sholat? Ada gak? Ada. Apakah kalian pernah melakukannya? Ada yang pernah. Di antaranya apa namanya? Hah? Sujud? Sujud syukur, betul sekali. Ada lagi? Sujud sahwi. Ada lagi? Sujud tilawah, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi ada sujud di luar sholat ya, dan macamnya ada 3 macam. Pertama adalah sujud syukur, kedua sujud sahwi, dan ketiga sujud tilawah. Oke, sebelum masuk ke materi ini ya, perlu kalian ketahui ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan mempelajari materi ini ya, siswa atau peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, ya peserta didik diharapkan mampu memahami tata cara pelaksanaan masing-masing sujud, baik itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hikmah dan keutamaan setiap jenis sujud dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa atau peserta didik mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sujud di luar salat ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh sebagian teman kalian bahwa macam-macam sujud di luar salat ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, kita akan bahas dan kita pelajari satu persatu apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur. Oke, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT atas nikmat dan atau terhindar dari bahaya. Selanjutnya, syarat dan pelaksanaannya.
Ya, tentunya ada ketentuannya nih. Enggak asal-asalan sujud. Tentu ada ketentuannya. Ada syarat dan pelaksanaannya. Yang syaratnya yang pertama adalah dilakukan dalam keadaan suci. Ya. Suci artinya kalian terhindar dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Yang kedua harus menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut, betul sekali. Kalau aurat perempuan sebelumnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu. Ya. Yang ketiga dan menghadap kiblat. Ya. Jangan asal-asalan sujud, tapi cari dulu arah kiblat dari mana, ya. Kiblat dari sana maka kita sujudnya arahnya ke arah kiblat. Oke? Untuk pelaksanaannya seperti apa, Pak? Cukup dilakukan satu kali sujud di luar sholat, mirip dengan sujud dalam sholat. Cukup satu kali aja, ya. Oke. Selanjutnya bacaan sujud syukur. Nah, ini bacaan sujud syukur. Ketika kita sujud syukur, ya kita niat, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, langsung sujud, ya. Langsung sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah gak? Mudah gak? Mudah kan? Selanjutnya dalil tentang sujud syukur. Tentang tentunya, ya, sujud syukur ini ada tuntunannya, ya. Tidak sekonyong-konyong itu ada, tetapi ada dalilnya. Nah, dalilnya ini adalah sebuah hadis Nabi, ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud dari Abu Bakar. Dia berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun sururin aw busyira bihi qarra sajidan syakiran lillah. Ya, artinya sesungguhnya Nabi SAW ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalilnya, ya, argumentasinya, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sujud syukur memang sudah ada tuntunannya. Oke? Oke, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ikutin semuanya, ayo dibaca juga, ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini kalian sudah paham, ya, tentang sujud syukur? Sudah, ya, dari mulai pengertiannya, ya, syarat dan tata pelaksanaannya serta dalilnya, ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang sujud sahwi, ya. Sujud sahwi, ya, adalah sujud yang dilakukan untuk mengganti kekurangan dalam sholat karena dikarenakan lupa, ya. Nah, sebagaimana yang di awal tadi sudah saya katakan, kalau kita lupa bilangan rakaat sholat, ya, jangan berhentikan sholatnya, ya, tapi tetap dilanjutkan, ya. Tapi nanti kalian di tahiyat terakhir sebelum salam, ya, jangan langsung salam. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalian sujud lagi. Sujud, membaca apa bacanya? Ini bacaannya subhana man la yadahu wa la yashkur. Ini tujuan dan pelaksanaannya. Tujuannya apa? Kita melakukan sujud sahwi. Sesuai dengan namanya, sahwi itu artinya lupa, lalai, ya. Jadi sujud karena lalai atau lupa. Nah, tujuannya adalah untuk menambal atau mengganti kekurangan dalam sholat disebabkan oleh kelalaian atau lupa, seperti lupa jumlah rakaat sholat atau menambahkan gerakan yang tidak seharusnya. Oke, sampai sini paham? Pelaksanaannya seperti apa, Pak, dan bagaimana? Dilakukan sebanyak 2 kali sujud, seperti yang tadi saya contohkan, ya. Dengan niat untuk menyempurnakan sholat. Sujud ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam, ya. Bagaimana, Pak? Misalnya kita udah salam nih, lupa, ya kan?
Padahal tadi kita pas di pertengahan sholat itu kita ingat ada rukun yang tertinggal, ya. Maka bagaimana kalau sudah selesai salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama kita belum berbeda tempat, belum ada omongan yang keluar, ya, maka boleh kita melakukan sujud sahwi. Sampai sini paham? Paham belum? Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu dalil tentang sujud sahwi, ya. Bagaimana tadi sujud syukur ada dalilnya, sujud sahwi pun ada dalilnya juga. Oke. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sabda, yang artinya apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut dan ambillah yang yakin, ya. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya adalah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Nah, hadis riwayat Imam Muslim nomor 571. Nah, berikutnya adalah sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, yaitu ayat yang memerintahkan untuk sujud dalam Al-Quran, ya. Bisa dilihat di bukunya halaman di halaman 43, ya. Itu ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran, ya. Di halaman 43 dan 44, ya, kalian bisa nanti lihat. Itu ada contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat sajadah. Nah, ketika kita menemukan di dalam membaca Al-Quran atau mendengar ayat-ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Oke, selanjutnya tujuan dan pelaksanaannya. Ya, tujuannya apa, Pak? Melaksanakan sujud tilawah. Sujud sunnah yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, ya, ayat sujud dalam Al-Quran. Selanjutnya pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana? Pelaksanaannya dilakukan 1 kali sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut, baik di dalam maupun di luar sholat. Jadi sujud tilawah ini bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Ketika kalian, ya, ketika kita semua dalam sholat nih, setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca salah satu ayat atau surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, ya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Alaq, ya, ayat terakhir itu fasjud waqtarib. Nah, itu nama ayat sajadah. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut di dalam sholat, ya, maka kita langsung sujud. Kita nggak ruku dulu nih, ya, wasjud waqtarib, ya, kita langsung sujud. Baca bacaan sujud tilawah. Nah, bacanya ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, ini yang paling singkat ini, ya. Paling ringkasnya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Nah, itu kalau pelaksananya di dalam sholat. Kalau di luar sholat, misalnya kita lagi baca Al-Quran, ya, tiba-tiba kita mendapatkan ayat sajadah, maka kita langsung buru-buru taruh Al-Qurannya, ya, langsung kita bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri. Ya, kalau posisi kita berdiri, ya, kita langsung takbir, ini aku niat sujud tilawah karena Allahu Akbar, langsung sujud tilawah. Ya, baca itu sajadah wajib lillahi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada. Iftazala syaitanu yaqul ya wailahu umira bisujudi fasajada lahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu falyanna." Yang artinya jika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian bersujud, maka syaitan menjauh darinya sambil menangis dan berkata, ya. Jadi kalau kita sujud tilawah nih, ya, kita dengar bacaan ayat sajadah, kita sujud tilawah, syaitan menangis, ya. Kemudian dia berkata, alangkah celakanya
dia diperintahkan sujud kemudian dia bersujud, lalu dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan, setan ya, sedangkan aku diperintahkan sujud namun membangkang, lalu aku mendapat neraka. Nah, ini dan dalil atau argumentasi tentang sujud tilawah. Selanjutnya hikmah sujud syukur, sabri dan tilawah. Ya, ada banyak hikmahnya yang kita dapatkan ya. Ada hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya adalah yang pertama, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua, menghindarkan diri dari kesombongan. Oke, ini ada tayangan video ya. Tolong diperhatikan dan dicermati. Lupa dengan sujud syukurnya. Semangat Mega, musim ini pasti juara. Jika belum terwujud, janganlah bersujud. Dan jika Ada yang kenal dengan artis jangan lupa bersujud. Nah, itulah yang dilakukan Megawati Lestari yang tak pernah lupa dengan sujud syukurnya. Semangat Mega, musim ini pasti juara. Oke. Sudah semua sudah melihat tayangan berikut ya. Tayangan tersebut. Selanjutnya saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Menjadi 6 kelompok. 6 kelompok. Ya. Kelompoknya ini sudah saya pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kalian semua ya, berdasarkan hasil asesmen diagnosa sebelumnya. Sudah lengkap semua ya. Oke. Selanjutnya sebelum saya instruksikan tugas kelompoknya, sedikit ada breaking dari saya ya. Kalau saya bilang ganjil, saya bilang tepuk ganjil, maka tepuknya cukup satu kali. Kalau saya bilang genap, maka tepuknya 2 kali. Bisa? Coba ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk ganjil. Tepuk ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Oke, genap. Ganjil. Oke, lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk ganjil. Ganjil. Genap. Genap. Ganjil. 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 Mana suarakan buat kita semua. Oke. Selanjutnya akan saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya, setiap kelompok. Ya, saya akan bagikan satu-satu setiap kelompok. Silakan diisi identitas kelompoknya. Ya, nah, kelasnya dan anggota. Silakan diisi ya identitas terlebih dahulu. Silakan diisi. Ya, silakan dipilih ketua, sekretaris dan anggotanya siapa? Ya, silakan isi Oke, untuk selanjutnya mohon perhatian ya. Di lembar kerja peserta didik yang kalian pegang ya, ada pertama identitasnya. Kalian jangan lupa tulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Kalian boleh pilih nama kelompoknya itu dengan nama sahabat Nabi ya. Untuk selanjutnya ya ada dua butir soal atau 2 butir tugas kelompok ya. Yang pertama adalah bagaimana menurut analisa kalian ya setelah menonton video tersebut, apakah sujud syukur dalam video tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum? Jelaskan. Ya, yang kedua, menurut kalian bagaimana tata cara sujud syukur yang benar sesuai dengan syariat? Silakan diilustrasikan tata caranya. Oke. Waktunya 10 menit lagi. Ayo silakan, waktunya 10 menit lagi.
belum? Yang sudah, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Khadijah ingin Ayo sedikit jangan bercanda. Keras suaranya, biar kedengaran temannya. Anggatannya ada Lembayung, ada Adino, Kalisa, Rizka, dan Devita. Nomor 1, bagaimana menurut analisa kalian setelah melakukan video tersebut? Apakah sujud syukur dalam video tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariat? Jelaskan. Sesuai karena sopan untuk aurat dalam keadaan suci dan bersih, harus menghadap kiblat. Nomor 2, menurut kalian bagaimana pada cara sujud syukur yang sudah disyariatkan? Jelaskan di dalam menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sholat, kembali dan dilakukan salat. Di sini ada yang mau bertanya? Silakan, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Tadi jawabannya apa? Sesuai atau tidak? Sujudnya sesuai atau tidak? Sesuai. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk nomor 1. Baik, anak-anak semua, terima kasih pada kalian semua ya atas presentasinya. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kalian ya dan mental kalian. Karena untuk berbicara di depan itu memang tidak mudah ya, butuh keberanian dan mental yang kuat. Oke. Ya, sebelum saya tutup, kita simpulkan dulu pembahasan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kali ini apakah materi yang sudah disajikan sudah sesuai dengan tujuannya? Ya. Apakah kalian dapat memahaminya? Baik. Ya, ada yang mengalami kendala atau kesulitan dalam memahami materi tersebut? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik, saya ulas kembali. Materi yang sudah kita pelajari adalah tentang macam-macam sujud. Ada berapa macam sujud di dalam sholat? Ada? Apa saja? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, saya harap kalian sudah benar-benar memahami dan dapat mempraktekannya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi